Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai wakil wali kelas 5 Madrasah Diniyah Bukatul Mubarakah akan mengadakan tanya jawab sebagaimana berikut. Langsung saja. Nama Muhammad Furqan Al-Farisi, wali dari Bapak Haji Rais, alamat Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Siapakah nama malaikat yang membelah dada? Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Jibril yang membelah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembelahan dada ini dilakukan untuk membersihkan hati Nabi Muhammad dari sifat buruk dan penyakit rohani. Terima kasih. Selanjutnya Ali Hikam Nafis, wali Bapak Hikam, alamat Jalan Raya Apalan. Bertemu dengan siapa Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj di langit kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Di langit kedua Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam berdiri setelah Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada mereka. Mereka pun menjawab salamnya, wahai saudara yang mulia dan wahai Nabi yang mulia. Multasam, wali dari Bapak Multasam, alamat Jalan Raya Banyumas, Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Minuman apa yang dipilih Rasulullah ketika Isra Mi'raj? Bismillahirrahmanirrahim. Pada peristiwa Isra Mi'raj, malaikat Jibril menawari Nabi Muhammad SAW dua minuman, yaitu susu dan khamr. Nabi Muhammad SAW memilih gelas yang berisi susu. Faisal Bahri, wali dari Bapak Faisal, alamat Banyumas Taroken. Mengapa Allah memerintahkan sholat 5 waktu? Bismillahirrahmanirrahim. Karena anjuran dan kasih sayang Nabi Musa alaihissalam terhadap Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyarankan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pengurangan hingga harinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat 5 waktu. Namun pahalanya sama saja dengan salat 50 waktu. Amin Rais, wali dari Ustadz Jumadin, alamat Pekalongan Bunga Manis. Siapa nama perempuan yang paling disebut di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Siti Maryam selain itu dialah satu-satunya wanita yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia juga bisa digambarkan sebagai salah satu wanita terhebat sepanjang masa dalam Al-Quran. Muhammad Ilyas, wali dari Bapak Syarif, alamat Istah Deja Embong. Siapa nama malaikat penjaga langit? Bismillahirrahmanirrahim. Langit pertama dinamakan dengan langit bumi, buka gerung sama dunia, karena dekat dengan bumi, terbuat dari emas dan kuningnya cahaya. Nama malaikat yang menjaga langit ini disebut malaikat Rafadah. Robi Kurniawan, wali dari Bapak Soleh, alamat Bestah Deja Embong. Siapa nama nabi yang masih hidup dan berada di surga? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu seorang nabi dikisahkan pernah merasakan kenikmatan surga hingga tanpa sengaja meninggalkan sandalnya. Nabi tersebut adalah Nabi Idris alaihissalam. Aminullah, wali dari Bapak Yatul, alamat Jalan Raya Apelan. Apa keistimewaan Isra Mi'raj? Bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan Isra Mi'raj terletak pada perjalanan tersebut. Pada perjalanan tersebut, malam ini dianggap sebagai malam yang penting dalam sejarah Islam. Di malam ini umat Islam dianjurkan berbanyak ibadah, zikir, sholat malam, dan membaca Al-Quran. Ali Fahmi, wali dari Bapak Haji Fauzi, alamat Banyukapah Bulengan. Siapa nama orang yang percaya pada peristiwa Isra Mi'raj? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selama Rasulullah bersabda, maka sungguh dia benar. Dari sinilah Abu Bakar menjadi orang pertama yang mempercayakan Isra Mi'raj. Ali Sainur Ridho, wali dari Bapak Sahri, alamat Bunga Manis. Apa yang dimaksud Isra Mi'raj? Bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
Ahmad Murtado, wali dari Bapak Abdul Mukid, alamat Banyukapah Tekkina. Hewan apa yang ditunggangi Nabi Muhammad sewaktu Isra Mi'raj? Bismillahirrahmanirrahim. Buruk adalah kendaraan yang digunakan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Buruk digambarkan sebagai hewan putih berbulu yang memiliki sayap dan kecepatan luar biasa. Muhammad Khalis Saputra, wali dari Bapak Putra, alamat Jalan Banyukapah. Apa yang dinamakan hal? Bismillahirrahmanirrahim. Al-halu ismun mansubun yubayyin wa ayatal fa'ili awil maf'uli inahu bil fi'li wa yusamma kullun minal fa'ili awil maf'uli bihi syabul hal. Al adalah isim yang dibaca nasab menerangkan tentang fa'il dan maf'ul. Sewaktu terjadi suatu pekerjaan, setiap fa'il atau maf'ul bihi dinamakan syabul hal. Gifari Akbar, wali dari Bapak Arman, alamat Pekalongan Bunga Manis. Berapa jumlah nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad pada Isra Mi'raj? Bismillahirrahmanirrahim. Langit pertama Nabi Adam alaihissalam, kedua Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, keempat Nabi Idris alaihissalam, kelima Nabi Harun alaihissalam, keenam Nabi Musa alaihissalam, ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Amruddin, wali dari Bapak Faisal, alamat Pekalongan Bunga Manis. Kapan Isra Mi'raj terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab tanggal 27. Isra Mi'raj terjadi pada bulan Isra Mi'raj dilakukan setiap tahun oleh umat Islam. Misbahun Ni'am, wali dari Bapak Arif, alamat Pekalongan Bunga Manis. Siapa nama keempat nabi yang masih hidup? Bismillahirrahmanirrahim. 1 Nabi Isa alaihissalam, 2 Nabi Idris alaihissalam, 3 Nabi Idris alaihissalam, 4 Nabi Ilyas alaihissalam. Jeffrey Al-Bukhari, wali dari Bapak Fauzan, alamat Pekalongan Bunga Manis. Siapa yang mendampingi Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj? Bismillahirrahmanirrahim. Isi lain perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan dari Masjid Aqsa menuju Siratul Muntaha, tempat diterimanya perintah sholat. Perjalanan inilah Nabi didampingi oleh malaikat Jibril untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nasril Ilham, wali dari Bapak Nasril, alamat Pekalongan Bunga Manis. Siapa nama 4 wanita ahli surga? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. 1 Siti Maryam binti Imran, 2 Siti Fatimah binti Rasulullah, 3 Siti Khadijah binti Gauli, 4 Siti Asia. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Iqbal Maulana, wali dari Bapak almarhum Ustadz Munasib, alamat Bistah Dejah Embong. Berapa macam-macam hal? Bismillahirrahmanirrahim. Taji'ul halu isman mufradan wa jumlatan ismiyatan wa jumlatan fi'liyatan wa darfan wa jarwan majruran. Hal ada 5 1 hal isim mufrad, 2 hal jumlah ismiyah, 3 hal jumlah fi'liyah, 4 hal daraf, 5 hal jar majrur. Muhammad Fajar, wali dari Bapak Adi, alamat Pekalongan Bistah Dejah Embong. Siapa nama orang yang menjadi saksi Rasulullah saat Isra Mi'raj? Bismillahirrahmanirrahim. Namanya memang tidak populer para sahabat, namun ini memiliki keistimewaan di mata Rasulullah karena ia menjadi saksi peristiwa besar yang dialami Nabi Muhammad SAW, yakni Isra Mi'raj. Sadaqallahul adzim. Khairun Ni'am, wali dari Haji Soleh, alamat Banyukapah Bulengan. Apa yang dimaksud Sidratul Muntaha? Bismillahirrahmanirrahim. Sidratul Muntaha adalah pohon bidara yang menjadi batas antara langit dan surga ketujuh dalam Islam.
Sidratul Muntaha merupakan tempat terakhir yang dapat dicapai makhluk untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Firli Rajil Wufron Wali dari Bapak Sahrul alamat Banyukapah Bulengan. Bagaimana hukumnya menyindir orang saat berpidato? Bismillahirrahmanirrahim. Syariat Islam melarang saling sindir menyindir antara sesama orang muslim. Sindiran yang bertujuan untuk merendahkan atau menghina orang lain maka hukumnya haram. Muhammad Riyadi Wali dari Bapak Muflis alamat Banyumas Tarokun. Alamat Banyumas. Berapakah jumlah sholat yang diwajibkan saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Bismillahirrahmanirrahim. Pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Badrus Soleh Wali dari Bapak Risalatul Muawana alamat Pekalongan Bunga Manis. Kapan Rasulullah yang dibelah dadanya? Bismillahirrahmanirrahim. Menurut hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad sewaktu kecil yang sedang bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digendong dan dibaringkan oleh malaikat Jibril, kemudian membelah dada dan mengeluarkan hati Nabi Muhammad untuk dicuci di dalam sebuah mangkok emas yang berisi air Zam-Zam. Evi Rosmita Wali dari Bapak Maisarah alamat Pekalongan Bunga Manis. Bagaimana hadisnya Rasulullah tentang mengunjungi orang alim? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman fakana man zarani wa man safa aliman fakana man safahani wa man jalasa aliman fakana man jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'a yaumil qiyamati. Rasulullah bersabda, barang siapa mengunjungi orang alim maka seperti mengunjungiku. Barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim maka seperti berjabat tangan dengan Rasulullah. Barang siapa yang duduk dengan orang alim maka seperti duduk denganku di dunia. Dan apabila orang itu duduk denganku di dunia maka orang itu akan bersamaku di hari kiamat. Fahriana Wali dari Bapak Hotijah alamat Banyumas Taroken. Bagaimana hadis Nabi Muhammad tentang memuliakan orang alim? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah fama'ul jannatu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memuliakan orang alim maka seperti memuliakanku. Barang siapa yang memuliakanku maka seperti memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Sylvia Wulandari Wali dari Bapak Watul alamat Banyumas Taroken. Bagaimana manfaat membaca la ilaha illallah yang ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan manisan alal jannata. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah yang ikhlas dan sungguh ikhlas maka ia akan masuk surga. Nabilatus Zahra Wali dari Bapak Ustadz Abdul Bahab alamat Bistah Daja Embong. Ketika kita sekalian menulis Bismillahirrahmanirrahim, lafaz apa yang harus dipanjangkan dan bagaimana hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamud rahmana innallaha subhanahu wa ta'ala zuyina as-samaa bil kawakibi wa zuyina al malaikati bi jibrila wa zuyina al jannata bil quri wal kusuri wa zuyina al anbiya bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zuyina al ayyama bi yaumil jum'ati wa zuyina al layaliya bil qadri wa zuyina suhura bisa ramadana wa zuyina al masajid bil ka'bati wa zuyina al kutubi bil qur'ani wa zuyina al qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, apabila kalian semua menulis Bismillahirrahmanirrahim maka lafaz yang harus panjangkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dengan bintang-bintangnya dan menghiasi malaikat dengan malaikat Jibril dan menghiasi surga dengan bidadari dan rumah bertingkat dan menghiasi
para nabi dengan Nabi Muhammad SAW, dan mengisi hari dengan hari Jumat, dan mengisi malam dengan malam Lailatul Qadar, dan mengisi bulan dengan bulan Ramadan, dan mengisi masjid dengan Ka'bah, dan mengisi kitab dengan Al-Quran, dan mengisi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qurratul Uyun, wali dari Bapak Nia, alamat Bistah Deja Embong. Apa fadilahnya membaca solawat kepada Nabi Muhammad dan bagaimana hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yawmin mi'ata marrati qadallahi lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca selawat 100 kali setiap hari kepadaku, maka Allah mengabulkan hajatnya 100 kali lipat, yang 70 dari kebutuhan akhirat dan 30 dari kebutuhan duniawi. Nyai Najwa Amir Sajani, wali dari Kiai Khairuddin Amir SPD, alamat Banyukapah Bulengan. Bagaimana tidurnya orang alim dan bagaimana hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Rasulullah bersabda, tidurnya orang alim lebih afdal daripada ibadahnya orang bodoh. Lailatul Amelia, wali dari Bapak Imam, alamat Bunga Manis. Bagaimana manfaat membaca solawat kepada Nabi Muhammad 1 kali? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu biha mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu biha alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamassahu naru. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Dan barang siapa yang membaca salawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan membalasnya 100 kali. Dan barang siapa yang membaca salawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan membalasnya 1000 kali. Dan barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1000 kali, maka tidak disentuh api neraka. Agustina Juwita, wali dari Bapak Mila, alamat Pakalongan Bunga Manis. Kenapa sebabnya kami disuruh memuliakan orang alim? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakimu kulama fa innahum indallahi kuramahum mukramuna. Rasulullah bersabda, muliakan ulama atau orang-orang yang mengerti ilmu syariat dan mengamalkannya, karena mereka itu adalah orang mulia atau orang-orang pilihan Allah dan yang dimuliakan. Ikamatus Sabirah, wali dari Bapak almarhum Bapak Tahir, alamat Pakalongan Bunga Manis. Ma afdalud dzikru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah. Paling afdalnya dzikir ialah la ilaha illallah. Hanifatus Sofia, wali dari Bapak Kiman, alamat Pakalongan Timur Sabah. Apa manfaatnya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali setiap hari? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala kulli yawmin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah mi'ata marratin ja'a yaumal qiyamati wajhul badri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah 100 kali, maka orang itu datang di hari kiamat, mukanya seperti bulan purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tanya jawab dari kelas 5 sudah selesai. Semoga saja menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Dan pada malam hari ini saya akan memberi kesempatan kepada saudara-saudara yang berada di lokasi Ponpes Buqatul Mubarakah. Barangkali ada pertanyaan, siapa tahu adik-adik kita dari kelas 5 ini, perempuan atau laki-laki ini bisa menjawabnya dengan syarat pertanyaannya jangan terlalu sulit seperti itu.
Tapi saya hanya membutuhkan satu orang saja. Siapa yang mau mengajukan tangan aja. Halo? Ada? Kalau ada, silahkan maju ke depan pentas ini. Ini coba kalau Anda mau bertanya, sebutkan nama dan dari alumni apa, silahkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto, beralamat Dusun Bunga Manis. Saya merupakan salah satu alumni dari Pondok Pesantren Buq'atul Mubarakah di tahun pelajaran 1998. Sehingga sampai saat ini berarti saya sudah hampir lebih dari 20 tahun. Dikarenakan ada sebuah pertanyaan, maka saya mengusulkan barangkali dari santri kelas 5 Ibtidaiyah ada yang bisa menjawab. Saya mohon tampil ke depan. Pertanyaannya sangat mudah dan simpel. Dikarenakan saya itu suka bertanya, maka saya bertanya kepada salah satu dari santri kelas 5. Barangkali ada yang bisa menjawab, mohon tampil ke depan. Pertanyaannya begini, apa yang dinamakan isim mangkus? Sekali lagi saya ulang, apa yang dinamakan isim mangkus dan bagaimana cara i'rabnya, dan juga bagaimana contohnya? Mohon ditanggapi dan dijawab kepada yang bisa. Mohon tampil ke depan. Sekian dari saya, Sugianto. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Barangkali ada dari adik-adik kita ini yang mau menjawab, silahkan maju aja ke depan. Perkenalkan nama dan dari kota mana. Nama saya Nabilatul Zahra, alamat Pakalongan, Dusun Bista, Deja Embong. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mangkusu kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'ul lazimatun maqsurun ma qablaha. Artinya, yang dinamakan isim mangkus yaitu setiap isim mu'rab yang huruf akhirnya adalah memakai ya lazimah yang dikasrohkan sebelumnya. Sedangkan cara i'rabnya tuqaddaru ad-dhammatu wal kasratu ala aidil mangkusi fi halatayir raf'i wal jarri. Artinya, dhamma dan kasrah itu tidak ditampakkan pada akhir isim mangkus dalam dua keadaan. Contoh yang dibaca rafa seperti lafaz farajani, contoh yang dibaca jar seperti lafaz nadartu ilal jani. Amman nasbu fayakunu bi fatatin bahiratin ala akhiri. Artinya, adapun dalam keadaan nasab maka akhirnya tampak fathah yang jelas seperti contoh natarimul qadiyah. Terima kasih. Tunggu saudari. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Tunggu Ustaz. jawabannya. Tunggu sebentar. Dikarenakan saudari mampu menjawab dengan benar, tentunya ada apresiasi dari saya pribadi. Mohon maju ke depan sebentar. Oke, masuk. Oke, terima kasih Bapak Yanto. Semoga saja bisa dimanfaatkan kepada hal yang baik, lebih-lebih di waktu kita sholat. Terima kasih. Jazakumullahu khairul jasa.
Ada barangkali ada pertanyaan yang kedua, silahkan maju aja ke depan, tapi dengan syarat itu tadi tidak boleh terlalu sulit. Siapa lagi? Silakan saja maju ke depan, siapa tahu adik-adik kita ini bisa menjawab karena ada ini kalau memang benar belajar insya Allah melekat di dalam otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdina, perkenalan dulu. Abdina Kadunto Hasan dari alumni Pondok Pesantren Bukatul Mubarakah, Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Jadi Abdina Kadunto memberi pertanyaan kepada santri kelas 5 Ibtidaiyah di Pondok Pesantren Bukatul Mubarakah. Yang bisa menjawab Mika sareng Abdina paringna hadiah dari pribadi. Mana bisa menjawab pertanyaan Abdina? Pertanyaan kalian itu sangat mudah. Insya Allah bisa, yakin. Thank you. Tore sareng kula. Siap kelas 5? Siap. Mun siap, tunjuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dinamakan isim maksur dan bagaimana cara ngi'robnya dan seperti apa contohnya? Nika, saya rasa bisa ngiring. Oke, terima kasih pertanyaannya sangat baik. Coba kalau Anda bisa, adik kita ini sebutkan nama dan dari negara mana. Nama saya Lailatul Amelia, alamat Pekalongan, Dusun Bista, Jalan Bunga Manis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maksuru huwa kullu ismin murabin akhiruhu alifun lazimatun. Artinya, yang dinamakan isim maksur adalah setiap isim yang akhirnya memakai alif lazimah. Sedangkan contoh i'rabnya tuqaddaru ala akhiril maksuri harakatul i'rabis salasi. Artinya, 3 harkat i'rab tersebut tidak boleh tampak pada akhir isim maksur. Contoh yang dibaca rafa farol fata, contoh yang dibaca nasab adatul aso, contoh yang dibaca ajjar raditu anil fata. Bagus. Terima kasih untuk kelas 5 Ibtidaiyah. Pasir Rasman. Hafia, untuk pribadi saya penilaian 100. Oke, terima kasih bos. Nikah dapat hadiah dari Ustadz Hasan dari Pondok Pesantren Bukatul Mubarakah, Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Oke, tunggu sebentar. Oke, karena tadi itu jawabannya dari adik kita itu bukan betul, jawaban dari adik kita itu tidak betul, tapi benar-benar betul sekali seperti itu, kan? Tinggal menunggu hadiah dari bos Pasar Minggu Jakarta Selatan. Oke, terima kasih Bapak Hasan, Ustadz Hasan, jazakumullahu khairul jaza. Dan mudah-mudahan adik-adik kita ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Syarat mendapat ilmu bermanfaat itu sangat simpel sekali. Yang pertama, min ta'zimil ilmi, ta'zimul ustadz wa ahli. Jadi kuncinya kalau mau ilmu yang bermanfaat, menghormati guru dan semua keluarga-keluarganya, tidak boleh dilangkah-langkahkan. Dilangkah-langkahin maksudnya ke langkah. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Juara pertama diraih anak yang bernama Nabilatus Zahra, putri dari Ustadz Abdul Wahab, alamat Bistah Daja Embong, dengan jumlah nilai 837 sebagai juara pertama. Juara kedua diraih anak yang bernama Lailatul Amelia, putri dari Bapak Imam, alamat Pakalongan Bunga Manis Daja Sabah, dengan jumlah nilai 836 sebagai juara kedua. Juara ketiga diraih anak yang bernama Evi Rosmita, putri dari Bapak Saroh, alamat Pakalongan Bunga Manis Daja Sabah, dengan jumlah nilai 833 sebagai juara ketiga. Adapun harapan yang pertama diraih anak yang bernama Qurratul Uyun, putri dari Bapak Nia, alamat Bistah Daja Embong, dengan jumlah nilai 829 sebagai harapan pertama. Adapun harapan yang kedua diraih anak yang bernama Holisa Putra, putra dari Bapak Putra, alamat Jalan Raya Banyukapah, dengan jumlah nilai 825 sebagai harapan kedua. Adapun harapan yang terakhir diraih anak yang bernama Iqbal Maulana, putra dari almarhum Ustadz Munasib, alamat Bistah Daja Embong, dengan jumlah nilai 823 sebagai harapan terakhir. Adapun kejuaraan kerajinan diraih anak yang bernama Furqon Al-Farisi, putra dari Haji Rois, alamat Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kerajinan yang kedua diraih anak yang bernama Robi Kurniawan, putra dari Bapak Robi, alamat Bistah Daja Embong. Kepada wali kelas studi kiranya untuk memberikan hadiah yang sudah disediakan. Untuk santriwan santriwati kelas 5 Ibtidaiyah, studi kiranya untuk mengambil posisi untuk melakukan foto bersama. Terima kasih kepada santriwan santriwati kelas 5 Ibtidaiyah, studi kiranya untuk meninggalkan panggung kehormatan. Acara selanjutnya yaitu baca kitab bersama kelas 1 Muallimin dan kelas 2 Muallimin. Kepadanya untuk menaiki panggung kehormatan.